memikirkan 10 anak serigala yang mungkin berada di luar pintu saat ini sebelum menoleh ke sudut ruangan. On dan Hong ada di sana dengan jarak yang aneh di antara mereka berdua. Naga hitam yang tak terlihat mungkin berada di antara mereka. Manusia, apa yang sedang kamu lihat? Saya sedang berpikir untuk membangunkannya sebuah villa. Apa karena kamu pikir aku yang paling keren? Baiklah, aku akan memberimu izin untuk terus menatapku. Ini rumit. Permisi, pupil mata saudara paus itu membesar. Namun, Chale tidak melihat ke arah mereka saat ia mulai berpikir. Apa manfaatnya? Untuk mengetahui apa manfaatnya, ada sesuatu yang perlu dipahaminya terlebih dahulu. Manusia tidak bisa ikut campur dalam kejadian di laut. Witira segera menanggapi. Kami tahu itu masalahnya. Namun, kami berencana untuk memastikan Anda tidak dirugikan dalam hal apapun. Semuanya akan kami lakukan secara rahasia. Dia kemudian menambahkan untuk menanggapi pernyataan Chale. Selain itu, Putri Duyunglah yang pertama kali melanggar perjanjian. Mereka pasti membutuhkan bantuan dari daratan untuk mencapai hutan kegelapan. Tapi masih ada kemungkinan besar akan terjadi bahaya. Kau tahu itu, kan? Ya, berikutnya adalah hal kedua yang perlu diketahuinya. Jadi apa keuntungannya buat saya? Chale memberitahu mereka tentang bahayanya terlebih dahulu sebelum bertanya tentang hal ini. Senyum lebar terbentuk di wajah Witira saat dia perlahan mulai berbicara. Chale tahu apa yang akan keluar dari mulutnya. Kondisi itu akan sama dengan yang ditawarkan Raja Paus kepada Choi Han dalam novel. Rute laut. Chale mulai tersenyum. Ada rute laut yang diprioritaskan para putri duyung dalam penaklukan mereka. Rute itu belum ditemukan oleh manusia. Itu adalah rute laut teraman yang ada. Chale bertanya, meskipun dia sudah tahu. Di mana itu? Witira yang tidak tahu Chale mengetahui hal itu, menjawab dengan percaya diri. Laut kita, Laut Utara di benua barat. Itu adalah wilayah suku Paus. Chale mulai tertawa saat dia bertanya. Bukankah wilayah Paus adalah yang paling berbahaya? Di sanalah makhluk hidup terkuat di lautan. Tapi sekarang ini tempat ini aman untukmu, Tuan Muda Chale. Kau akan diberi hak untuk menggunakan rute itu. Chale dengan santai bertanya pada Witira yang percaya diri. Tapi aku tidak membutuhkannya. Permisi, mereka tidak memberinya jalur laut. Mereka hanya memberinya hak untuk menggunakannya. Chale tidak membutuhkan jalur laut itu untuk hidup damai. Namun, biarkan aku menambahkan satu syarat lagi. Rute laut akan membuat keluarganya lebih kaya dan kuat. Tentu saja, Basen harus bekerja lebih keras sebagai kepala wilayah, tetapi itu tidak menjadi masalah bagi Chale. Chale dapat melihat kebingungan di wajah Witira, dan menjawab calon Ratu Paus itu. Pinjamkan aku kekuatanmu saat aku membutuhkannya. Kekuatan kita, ya, kekuatan, 2 kali lipat. Tidak ada yang lebih penting bagi Chale selain menjaga wilayah timur laut ini tetap aman saat para ksatria utara menuju ke bagian benua yang hangat dan subur ini. Pusaran air di Laut Ubar dan pangkalan angkatan laut, mengapa lagi Chale melibatkan dirinya dalam semua ini? Itu karena Chale sedang mempersiapkan masa depan berdasarkan pengetahuannya tentang novel tersebut. Kita tidak bisa ikut campur dalam masalah tanah. Chale menatap ekspresi pucat Witira sebelum menambahkan dengan santai. Jadi kau ingin aku membahayakan diriku sendiri, tapi kau tidak akan melakukan hal yang sama. Kami adalah suku yang mencari perdamaian. Aku rasa kau tak bisa berkata seperti itu setelah kau bertarung melawan Putri Duyung sekian lama. Mereka mungkin ingin sepenuhnya menyingkirkan sumber bahaya itu untuk menjaga kedamaian mereka. Chale terus berbicara kepada Witira yang terdiam. Hutan kegelapan adalah salah satu daerah paling berbahaya dan misterius di dunia. Itu bukan tempat yang aman untuk dikunjungi hanya karena kamu kuat. Terutama bagi orang sepertimu, yang tidak tahu banyak tentang tanah itu. Chale berencana menuju ke Harris Village. Saya akan membantumu. Choi Han tidak tahu segalanya tentang hutan kegelapan, bahkan setelah menghabiskan waktu selama itu di sana. Dia hanya tahu sedikit tentangnya. Dan manusia yang paling tahu tentang hutan kegelapan setelah Choi Han, tentu saja, Chale. Kurasa aku tahu rawa yang mana itu. Witira dapat melihat Chale tersenyum saat dia menjawab dengan lembut. Bukankah suku Paus menginginkan kehidupan yang damai sebagai makhluk terkuat di lautan? Chale bisa melihat sudut pandang Witira mulai berubah. Ia perlahan berubah dari posisi meminta menjadi posisi membuat kesepakatan. Anda benar, Tuan Muda Chale.
Para paus menginginkan perdamaian. Itu hanya mungkin karena mereka kuat. Suku paus dalam novel melakukan apa saja untuk melawan Putri Duyung. Saya, Witira, sebagai penerus kepala suku paus, menerima persyaratanmu. Witira dapat melihat bahwa Cale masih tenang setelah dia mengungkapkan identitasnya. Kau penerusnya? Bagus. Kita bisa menyelesaikan kesepakatan kita tanpa penundaan. Dia tampak senang karena mereka bisa menyelesaikan transaksi saat itu juga. Dia mengulurkan tangannya sambil bertanya, apakah aku harus berbicara formal kepadamu sekarang? Tidak perlu melakukan itu, Tuan Muda Cale. Aku harus menyembunyikan identitasku. Hanya aku yang seharusnya tahu tentang itu. Benar. Cale berjabat tangan dengan Witira. Itu sudah cukup. Cale menjatuhkan diri di sofa begitu saudara-saudara paus pergi. Ia kemudian menatap langit-langit dan mulai berbicara. Hei kamu, naga hitam muncul dan menjawab dengan enggan. Jangan panggil aku, kamu. Lalu, aku harus memanggilmu apa? Cale dapat melihat naga hitam mendarat di sisi lain sofa dan mengernyitkan hidungnya. Kau sendiri yang mencari tahu, manusia. Bukankah seharusnya kau memanggilku Cale terlebih dahulu, bukannya, manusia? Cale memperhatikan naga hitam itu dengan rasa ingin tahu di matanya saat ia mendengus dan menghindari menjawab pertanyaan Cale. Namun, ia tetap mengatakan apa yang ingin ia katakan kepada naga itu. Apakah kamu tidak ingin punya rumah sendiri? Jika dia akan tinggal bersama naga hitam ini, bukankah akan menyenangkan untuk memberikan makhluk hidup terhebat di dunia ini rumah yang layak? Sebuah rumah, sayap naga itu mulai berkibar. Biasanya, naga memiliki keinginan kuat untuk mandiri. Meskipun naga ini tampak sedikit berbeda, keinginan itu seharusnya masih ada. Cale menganggukkan kepalanya dengan santai pada pertanyaan naga itu. Namun, respon naga hitam aneh. Apakah kamu mengusirku? Sayap naga hitam bergetar dan mana di area itu mulai menggila. Dia tampak sangat marah. Cale segera mulai berbicara. Lebih mirip villa. Sebuah villa, ya. Suatu tempat yang akan kamu, aku, Hong, dan para serigala kunjungi dan bersenang-senang. Tentu saja, sebagian dari hal itu, menyenangkan, akan melibatkan pembersihan monster di hutan kegelapan. Naga hitam berhenti mengepakkan sayapnya dan berbaring dengan nyaman di sofa saat dia menanggapi. Saya akan memilih lokasi villa. Mata sang naga hitam yang berkedip perlahan seperti sedang mengantuk, tiba-tiba menjadi tajam saat ia melihat ke arah Cale. Sebagai balasannya, kamu akan memilih nama untukku. Kamu punya waktu 1 bulan untuk memikirkannya. Naga hitam tidak peduli dengan ekspresi terkejut di wajah Cale, dan menutup matanya untuk tidur siang. Naga hitam tersenyum puas. Cale menoleh setelah mendengar beberapa tawa kecil untuk melihat On dan Hong segera berhenti tertawa kecil, bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, dan mengajukan pertanyaan kepada Cale. Kapan kita pulang? Saya suka ikan, tapi saya tidak suka laut. Cale menjawab anak-anak kucing itu. Segera, 2 hari kemudian, Cale naik kereta kuda bersama Amiru dan yang lainnya. Kereta kuda itu mulai melaju kencang, dan Cale menutup tirai kereta kuda itu sambil mulai berbicara. Kamu bisa mematikannya sekarang. Saudara paus muncul setelah mereka mematikan alat sihir tembus pandang. Naga hitam juga menampakkan dirinya. Melihat naga hitam membuat Paseton tersentak dan pupil mata Witira membesar. Naga hitam itu menaruh kepalanya di kaki Cale dan menatap kosong ke arah saudara paus. Apa yang sedang kamu lihat? Fluktuasi mana saat itu? Itu kamu. Naga hitam dan Witira saling menatap. Keduanya menyadari kekuatan masing-masing. Mereka juga ingin melihat seberapa kuat sebenarnya mereka. Pada saat itu, menepuk, tangan Cale mendarat di kepala naga hitam. Ayo pulang dengan tenang. Cale berkata dengan tenang dan naga hitam itu pun menutup matanya dan tertidur. Kereta itu pun langsung menjadi sunyi. Beberapa hari kemudian, Cale tiba kembali di Rain City di wilayah Henitus, dan langsung mulai mengerutkan kening. 1. Tuan Muda Cale Nim. Oh, bagaimana informasi dari ibu kota sampai ke sini? Cale menatap orang-orang yang bersorak kepadanya dan kelompoknya dengan ekspresi rumit. Apakah mereka lupa betapa dia sampah? Tentu saja, masih ada orang yang langsung terpaku atau lari begitu melihat keretanya. Namun, gelar baru kini dikaitkan dengan Cale. Tuan Muda Cahaya Perak, Tuan Muda Silt Nim, perisai, Cale mulai mengerutkan kening lagi.
Ia ingin tahu apakah ada cara baginya untuk menghindari julukan murahan itu. Wakil kapten, yang sedang menunggang kuda menjaga kereta, dengan bangga membusungkan dadanya dan mulai berbicara begitu dia bertatapan dengan Chale. Tuan muda, tindakan heroikmu telah menyebar. Haha, dia perlahan menuntun kudanya mendekati kereta dan meneruskan berbicara. Menurutku nama Tuan Muda Cahaya Perak sangat keren. Aku iri, Tuan Muda. Membanting. Chale membanting jendela kereta hingga tertutup di depan wajah wakil kapten. Chale tidak peduli bahwa saudara-saudara Paus sedang menatapnya dengan rasa ingin tahu saat dia memejamkan mata dan menyilangkan lengannya. Pada saat itu, naga hitam menepuk lutut Chale dengan telapak tangannya. Chale membuka matanya sedikit dan melihat ke bawah. Naga hitam melihat ekspresi wajah Chale dan bertanya dengan hati-hati, "Apakah kita sudah sampai di rumah?" Chale menjawab dengan tidak tertarik, "Ya, kami sudah pulang." Hong mulai meregangkan tubuhnya dan naga hitam mengepakkan sayapnya. Pada saat itu, Chale dapat mendengar suara wakil kapten melalui jendela yang tertutup. "Tuan muda, tidak perlu malu." "Oh, Tuan Muda Cahaya Perak." Chale bisa mendengar wakil kapten dan seseorang bersorak untuknya. "Pang sialan itu." Chale tidak membuka matanya lagi sampai mereka tiba di perkebunan Henitus. Para sampah yang telah pergi ke ibu kota telah kembali ke rumah sejenak. 1. Kota Barat tampaknya telah menjadi kota hujan. Keluarga Chale tentu saja menjadi orang pertama yang menyambutnya kembali ke rumah. Desir, desir, tubuh Chale diputar ke kiri dan kanan tanpa keinginannya. Ketuk, 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 bahu, lengan, wajah, dan kedua tangan Chale diperiksa secara menyeluruh. Chale hanya menunjukkan ekspresi kosong selama seluruh proses. "Sepertinya Anda tidak mengalami cedera serius." Count Derut mengamati Chale cukup lama sebelum akhirnya tersenyum lega. Chale memasang senyum tanpa jiwa dan merapikan lengan bajunya yang berantakan. Count Derut masih kuat karena dia masih berlatih dengan pedangnya setiap pagi. "Bagaimana kondisimu? Apakah kamu lelah?" "Saya baik-baik saja." Setelah Count Derut selesai, Countess Violan mendekati Chale. "Kudengar kau punya lebih banyak teman sekarang." Dia berbicara tentang anak-anak serigala dan saudara-saudara Paus. Saudara-saudara Paus saat ini tampak sangat berbeda berkat sihir naga hitam. "Ya, entah bagaimana akhirnya seperti itu." "Oke." Chale bisa melihat mata Violan yang masih sempurna berubah menjadi dingin. 1. Kudengar mereka masih belum menangkap terorisnya. "Itulah yang kudengar juga." "Baiklah, itu sudah cukup untuk saat ini." Yang juga menatapnya saat mereka bertukar pesan melalui mata mereka. Chale bertanya-tanya apa yang mungkin mereka sampaikan, tetapi pura-pura tidak tahu tentang percakapan diam mereka. Tatapan mereka tampak seperti akan melakukan sesuatu yang besar. Count Derut mulai tersenyum lembut saat dia mulai berbicara dengan Chale. "Kita bisa mendengar tentang insiden di ibu kota dan kekuatan kuno milikmu nanti, jadi istirahatlah dulu untuk saat ini." "Ya, Ayah." Chale akhirnya bisa menuju kamarnya atas saran sang pangeran. Namun, ada lebih banyak orang yang menahannya. Mereka adalah adik-adiknya, Basen dan Lily. "Hyung Nim, bagaimana perasaanmu?" "Ah, benar." Chale berpaling dari saudara-saudaranya dan memberi isyarat kepada wakil kepala pelayan Hans. Hans segera menghampiri mereka. "Ini dia." "Bagus." Chale menyerahkan barang-barang yang diambilnya dari Hans kepada Basen dan Lily. "Pena untuk kamu, dan pedang untukmu." Chale tidak melupakan barang-barang yang diminta saudara-saudaranya. Ia menyerahkan hadiah-hadiah itu kepada mereka dan melihatnya sebelum bertanya. "Ada apa?" Wajah Basen kaku. "Saya yakin itu kacau. Aku masih harus menepati janjiku." Basen mendengarkan tanggapan Chale yang tanpa ekspresi dan menatapnya sebelum menggenggam kotak berisi pulpen dan mulai berbicara. "Saya akan belajar dengan giat. Saya akan bekerja untuk administrasi dan pembangunan wilayah ini." "Bagus, bagus. Kamu harus menjadi pangeran berikutnya, jadi akan bagus bagimu untuk mempelajari administrasi." Menurut Chale, itu adalah pola pikir yang hebat. Chale mulai tersenyum sementara Basen ragu sejenak sebelum menambahkan. "Aku tidak akan melakukan apapun yang akan menyusahkanmu." "Apa maksudmu?" "Tidak apa-apa, jangan khawatir." Chale menatap Basen dengan rasa ingin tahu sebelum akhirnya berpaling untuk melihat adik perempuannya yang termuda, Lily Henitus. Ekspresi di wajah anak kecil berusia 7 tahun ini anehnya penuh tekad. "Sekarang apa, kakak tertua?" "Bunga bakung."
Aku akan menjadi cukup kuat untuk memimpin brigade ksatria kita dan melindungi wilayah kita. Aku akan melindungi semua orang. Oh, aku akan menyemangatimu. Basen dengan administrasi dan Lily dengan para ksatria. Mereka berdua akan membuat wilayah itu berjalan dengan baik. Seberapa hebatkah ini bagi Chale? Chale membelai kepala Lily dengan ekspresi puas. Kamu akan menjadi seorang ksatria yang hebat. Terima kasih. Aku akan memastikan tidak ada yang terluka. Bagus, bagus. Chale berhenti membelai kepalanya dan mulai berjalan. Saya perlu istirahat sekarang. Hyung Nim, istirahatlah dengan baik. Kamu harus istirahat dengan baik agar cepat sembuh. Chale melambaikan tangan pada kedua anak itu dan menuju ke kamarnya. Kedua saudara itu memperhatikan Chale berjalan pergi untuk waktu yang lama. Chale telah kembali ke kamarnya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tetapi kamarnya tidak terasa kosong selama beberapa saat. Miau, meong, kedua anak kucing yang berguling-guling di tempat tidur tampak sangat gembira, tetapi Chale bahkan tidak tega menatap kedua anak kucing itu, karena dia melihat siapa yang menunggunya di luar kamar tidurnya dan mulai mengerutkan kening. Kaulah yang akan melayaniku, itu Chef Backrox. Apakah dia mencoba menghentikan tugasnya sebagai koki kedua dan melakukan pekerjaan Ron? Backrox mengabaikan tatapan Chale yang penuh tanya dan menyerahkan sepucuk surat kepadanya. Ini surat dari ayahku. Ah, Ron, dia mengatakan padaku bahwa itu adalah sebuah laporan. Chale dapat melihat bahwa surat itu tidak terbuka. Meskipun Ron telah mengirim surat melalui Hans ketika dia pergi, sepertinya dia sekarang akan membuat laporannya melalui putranya. Bagus, terima kasih. Ya, Tuan. Saya mengaturnya agar Maes dan anak-anak Wolf lainnya membantu di dapur dan menyajikan makanan. Bahu Backrox tersentak, tetapi dia berhasil menjawab setelah beberapa detik terdiam. Saya mengerti, dia tampak sangat lemah saat berjalan pergi, tetapi Backrox sejauh ini melakukan pekerjaan yang baik dengan anak-anak serigala. Klik, Chale menutup pintu kamar tidur dan naga hitam segera muncul. Rumah kami hebat, rumah kami sangat-sangat hebat. Naga hitam melompat ke tempat tidur bersama On dan Hong dengan gembira. Chale mencibir melihat tindakan ketiga anak itu, yang rata-rata usianya baru 7 tahun, dan dengan santai membuka surat itu. Ia lalu hampir menjatuhkan surat itu. Laporan itu hanya memiliki satu baris. Bagaimana bisa ada laporan yang menakutkan seperti itu? Namun, laporan itu membuat Chale tahu bahwa laporan itu sebenarnya dikirim oleh Ron. Nah, tulisan dan stempel yang mereka setujui sebelum Ron pergi juga mendukung bahwa laporan itu memang dari Ron. Tok tok tok, Tuan Muda, bolehkah saya masuk? Chale mendengar suara Hans bersamaan dengan ketukan itu. Anak-anak kucing itu menjadi tenang sementara naga hitam segera menghilang. Memasuki, Hans masuk sambil memegang camilan untuk anak-anak kucing sambil mulai berbicara. Sang penyihir berkata tidak apa-apa untuk berkunjung kapan saja. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Kau tidak perlu ikut. Chale meninggalkan Hans di kamar saat ia pergi menuju gedung administrasi. Mau kemana? Mau ketemu penyihir? Chale menganggukkan kepalanya pelan ke arah naga hitam yang mengikutinya alih-alih tetap tinggal untuk bermain dengan On dan Hong. Chale yakin bahwa naga itu tertarik pada kata, penyihir. Tuan Muda Nim, selamat datang kembali. Terima kasih. Ada banyak orang yang menyambut Chale begitu dia masuk. Halo, Tuan Muda Nim. Oh, lama tak berjumpa. Kudengar kau melakukan sesuatu yang hebat. Kau sangat hebat. Tidak terlalu. Chale merasa terganggu dan mempercepat langkahnya. Naga hitam yang tak terlihat itu mengamati semua orang sebelum mulai mengepakkan sayapnya sedikit lebih kuat dan mengikuti Chale. Telinga sang naga hitam semakin berkedip dan senyumnya semakin lebar saat semakin banyak orang bermunculan untuk menyambut Chale. Chale tidak tahu apa-apa tentang ini saat ia membuka pintu menuju tujuannya. Tentu saja, ia mengetuk pintu. Tuan Muda Nim, saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Senang bertemu dengan Anda. Merupakan suatu kehormatan bagi saya. Ini adalah penyihir yang bertanggung jawab atas komunikasi video sihir di wilayah tersebut. Komunikasi video biasanya ditangani oleh seseorang yang berada di antara level pemula dan menengah. Bisakah kita terhubung sekarang? Tentu saja. Kemana saya harus menghubungkan Anda? Sang penyihir terus mengintip Chale sembari menyiapkan alat komunikasi video. Wilayah itu kini dipenuhi cerita tentang Chale Henitus. Mungkin itu sebabnya,
Tetapi sang penyihir tidak dapat menahan rasa ingin tahu tentang siapa yang ingin dihubungi Chale begitu ia tiba di rumah. Chale tidak tahu tentang keingintahuan sang penyihir, karena ia menjawab dengan santai. Istana, istana, ya. Chale menambahkan untuk menjelaskan lebih lanjut. Hubungkan aku dengan Yang Mulia, putra mahkota. Chale melihat sang penyihir yang ragu-ragu, dan mulai mengerutkan kening. Kenapa? Tidak mungkin. Kalau begitu, bolehkah saya meninggalkan pesan suara? Tidak. Itu mungkin. Tentu saja mungkin. Karena istana menerima begitu banyak komunikasi video, ada kemungkinan untuk meninggalkan pesan video atau suara. Karena mungkin tidak mungkin bagi istana untuk menerima semua permintaan karena banyaknya permintaan. Dunia ini cukup nyaman, selain fakta bahwa Anda membutuhkan penyihir untuk berbagai hal sesekali. Sang penyihir tampak bingung saat ia meletakkan alat itu ke istana dan melapor kepada Chale. Sepertinya akan sulit untuk terhubung sekarang, tetapi Anda seharusnya bisa meninggalkan pesan suara untuk Yang Mulia. Chale lebih suka berbicara langsung, tetapi itu tidak terlalu penting. Chale menganggukkan kepalanya dan penyihir itu menyalakan alat itu sebelum keluar dari ruangan. Begitu Chale yakin bahwa penyihir itu sudah keluar dari ruangan, ia mulai berbicara ke arah alat itu. Yang Mulia, ini Chale Henitus. Seperti biasa, dia langsung ke intinya. Aku berencana membeli menara sihir kerajaan Wiper. Penggunaan pertama plakat emas. Chale membayangkan ekspresi wajah putra mahkota begitu mendengar pesan ini. Chale juga tahu bahwa Alberu tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Alberu mungkin akan bersikap gugup dan kesal, tetapi dia sebenarnya akan menyukai apa yang dilakukan Chale. Dia juga akan penasaran, itulah sebabnya Chale menambahkan kalimat lainnya. Sebagai informasi, saya tidak akan dapat berkomunikasi melalui video atau suara selama seminggu. Saya harus pergi ke suatu tempat sebentar. Saya hanya ingin memberitahu Anda sebelumnya. Chale lalu menekan tombol yang diperintahkan penyihir itu untuk ditekannya setelah selesai. Lampu biru muncul di perangkat itu sebagai tanda bahwa pesan suara telah ditinggalkan. Ia lalu memanggil sang penyihir kembali dan sang penyihir menatap cahaya itu sebelum mulai berbicara. Sepertinya pesannya ditinggalkan dengan benar. Bagus. Sang penyihir melihat senyum di wajah Chale dan memutuskan untuk berbicara. Sepertinya kamu meninggalkan pesan yang cukup membahagiakan. Ya. Kurasa begitu, putra mahkota mungkin akan mendengar pesan itu besok. Chale tersenyum tentang bagaimana putra mahkota akan menunggu seminggu untuk kepulangannya. Saya merasa kasihan pada putra mahkota. Naga hitam tiba-tiba mulai merasa kasihan pada putra mahkota. Chale mengabaikan komentar itu dan keluar dari ruang komunikasi sebelum menuju ke perkebunan untuk mencari Count Derut. Dia ingin mengurus semuanya sekaligus saat dia berada di sini. Kamu ingin pergi ke Harris Village? Ya, Chale menganggukkan kepalanya pada pertanyaan Count Derut. Dia telah memberitahu ayahnya tentang kekuatan kuno dan desa Harris. Namun, Count Derut berfokus pada desa Harris. Derut menatap ke bawah pada laporan insiden desa Harris di tangan Chale sebelum menatap putranya. Tatapan Chale tampak serius. Dia benar-benar bersungguh-sungguh. Desa Harris. Count Derut datang setelah mendengar laporan dari tim investigasi. Ia merasa marah dan sedih begitu melihat apa yang terjadi. Desa itu benar-benar hancur total dan tidak ada tanda-tanda pelakunya. Itulah sebabnya dia meminta kerjasama dari wilayah terdekat dan menghubungi Serikat Informasi agar mereka selalu siap sedia menerima informasi apapun. Apakah karena kamu khawatir dengan pemuda bernama Choi Han itu? Count Derut telah menemukan tanda-tanda pertempuran di desa Harris. Hal itu memungkinkannya memperkirakan tingkat kekuatan Choi Han. Tidak mungkin putranya, yang telah menghabiskan waktu lebih lama bersama Choi Han, tidak akan mengetahui tentang kekuatannya. Saya rasa Anda bisa menyebutnya begitu. Chale mengangguk mendengar perkataan Derut. Itulah satu-satunya alasan yang bisa ia berikan. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia ingin pergi ke sana untuk melatih transformasi anak-anak serigala dan naluri liarnya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa itu untuk pertumbuhan naga hitam. Dia jelas tidak bisa mengatakan bahwa dia akan pergi ke hutan kegelapan untuk menemukan solusi bagi perang suku Paus melawan Putri Duyung. Chale meneruskan perkataannya, karena dia melihat Count Derut sedang berpikir. Tim investigasi sudah menyelesaikan investigasi mereka, tapi aku ingin melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Ditambah lagi, aku bahkan tidak perlu khawatir dengan monster-monster itu. Sekarang kan bukan musim dingin. Itu benar.
Monster-monster di hutan kegelapan. Ada tembok batu besar buatan manusia di antara desa Haris dan hutan kegelapan. Itu untuk melindungi dari monster-monster ini. 3. Tidak ada serangan monster dalam 150 tahun terakhir. Mungkin orang-orang takut karena ada banyak cerita tentang bagaimana Anda akan mati jika masuk ke hutan kegelapan, tetapi sangat jarang monster yang sebenarnya muncul. Masalahnya adalah monster yang keluar adalah monster mutan yang sangat kuat. Sang pangeran merasa aneh dengan fakta bahwa tidak ada monster yang muncul selama 150 tahun, sehingga ia mengirim beberapa regu investigasi, tetapi mereka hanya bisa berkeliaran di hutan kegelapan tanpa benar-benar masuk ke dalamnya. Akhirnya, Count Derut mulai berbicara. Masih ada tentara di desa Haris, jadi seharusnya aman. Dia tampaknya telah mengambil keputusan dan terus berbicara. Anda harus menjaga orang-orang yang telah Anda tampung. Chale menggelengkan kepalanya pelan. Itu adalah kesalahpahaman yang tidak dapat dipercaya. Choi Han bukan bawahanku. Memiliki Choi Han sebagai bawahannya, Chale tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Derut tersenyum pada putranya sebelum menganggukkan kepalanya. Tentu saja, terserah apa katamu. Sekarang kamu sudah dewasa. Tentu saja, aku berusia 18 tahun. Kamu tumbuh begitu cepat. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Chale membungkuk pada ayahnya sebelum berbalik menuju pintu. Dia bisa mendengar suara Count Derut di belakangnya. Kal, Derut terus berbicara saat Chale berbalik. Kura-kura emas tidak selalu menjadi lambang keluarga kami. Kami adalah keluarga pejuang yang bersumpah untuk melindungi keluarga kami dan apapun. Keduanya berkontak mata. Kita melindungi segalanya dengan cangkang kita yang kuat. Namun, kamu harus ingat bahwa hal terpenting adalah melindungi dirimu sendiri. Itulah mengapa kita adalah kura-kura. Seekor kura-kura yang melindungi dirinya dengan cangkangnya yang kuat. Count Derut, yang dikenal biasa-biasa saja dalam segala hal oleh orang lain, mengingatkan putranya sekali lagi. Itulah sebabnya mengapa Anda harus selalu ingat untuk mengutamakan diri sendiri. Dia lalu tersenyum lembut dan menambahkan, kekuatan kuno yang kamu peroleh sangat keren. Chale tersenyum serupa dengan Count Derut saat ia menjawab dengan nada bercanda. Bukankah begitu? Itu adalah kekuatan yang sangat keren. Oh, dan aku selalu mengutamakan keselamatanku sendiri. Bagus. Kalau begitu aku senang. Chale melihat Derut menganggukkan kepalanya dan kembali melihat laporan di meja sebelum keluar dari kantor. Naga hitam itu punya pertanyaan untuknya segera setelah mereka pergi. Kalian berdua adalah keluarga, kan? Chale menganggukkan kepalanya saat mendengar pertanyaan itu. Keesokan harinya, Chale naik ke kereta dan mulai berbicara dengan saudara Paus. Tidak buruk untuk pengawal baruku. Witira dengan cambuk di tangannya dan Paseton dengan pedang di tangannya, keduanya tersenyum ke arah Chale. Mereka masih berada di bawah pengaruh sihir penampakan naga hitam. Chale mulai menuju desa Haris, lebih tepatnya, hutan kegelapan. 1. Kalau saja aku tidak tahu lebih jauh, aku akan bilang ini Ibu Backrox. 2. Maaf, saya harus melakukannya. Itu adalah kesempatan yang sempurna. 3. Keluarga Henitus adalah Night's Watch. Chale turun dari kereta begitu mereka sampai di desa Haris, desa yang paling dekat dengan hutan kegelapan. Pikirannya begitu sampai di sana sederhana. Warnanya hitam, sudah lebih dari 2 bulan berlalu, tetapi desa Haris masih gelap. Chale melihat ke bawah ke arah kakinya dan melihat masih ada abu hitam di tanah. Dia lalu menoleh ke depan dan mendengar suara wakil kapten yang getir. Semuanya terbakar. Chale berbalik untuk melihat wakil kapten Hilsman. Di mana mereka mengatakan kuburannya. Aku akan mencari tahu. Sudah lama sejak Chale melihat wakil kapten Hilsman bersikap begitu tenang, tetapi itu bukan salah Hilsman. Tembok batu besar, desa Haris, desa yang terletak di luar tembok yang mengarah ke hutan kegelapan, sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah reruntuhan rumah dan abu hitam yang menjadi tanda bahwa pernah ada sesuatu di lokasi ini. Saya merasakan sensasi